Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Fatima Az-Zahra. My student's number is 2021222099. And in this video, I will like to do my final examinations in English for Educator Discourse. And in this video, I will play a role as a teacher in high school students, and I will teach about asking and giving opinion. Let's get started. Hello, good morning, students. My name is Siti Fatima Az-Zahra, and in today's class, we will learn about expression of asking and giving opinion. Jadi dalam kelas kita hari ini, kita akan belajar mengenai ekspresi untuk meminta pendapat dan juga mengungkapkan pendapat. Alright, and this is the table of content. Number 1 is definitions. Number 2 is the main topic. Number 3 is an example. And the last one is closing. Jadi pada pertemuan kita hari ini, pertama kita akan membahas tentang definisi daripada opini itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang main topik kita, yaitu asking and giving opinion. Ekspresi apa saja yang dapat kita ungkapkan ketika kita akan bertanya atau meminta opini dari seseorang atau kita mengungkapkan opini. Dan yang ketiga, an example, berupa dialog. Dan yang keempat ialah closing. Okay, the number 1 is what is opinion? Opinion is a view, judgment, or appraisal form in the mind about a particular matter. Jadi opini itu merupakan view, pandangan, judgment dari seseorang yang menggambarkan mind mereka, menggambarkan pikiran mereka. And when discussing opinions, the activity of giving and asking for opinion is something we do very often. Dan ketika kita ketika kita berbicara mengenai aktivitas giving and asking opinion, ini merupakan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dan sangat awam terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimanakah cara mengungkapkan opini atau meminta opini, meminta pendapat dari orang lain dalam bahasa Inggris? Nah, akan kita pelajari dalam kelas kita hari ini. Okay, number 1 is asking opinion. Asking opinion is used when you want to ask or need the opinions of others. The expression of asking opinion, it is. Jadi asking opinion is used when you want to ask or need the opinion of others. Jadi meminta pendapat itu, ekspresi untuk meminta pendapat itu digunakan ketika kamu membutuhkan pandangan atau opini dari orang lain. Nah, ekspresinya atau kalimat yang bisa kita ungkapkan ketika kita ingin bertanya atau meminta pendapat kepada orang lain dalam bahasa Inggris, itu bisa dengan kalimat-kalimat di bawah ini. Seperti, what is your opinion? Bagaimana? Apa pendapatmu? Kemudian, what is your idea? What are your thoughts on? What is your point of view? What or how do you think? How do you feel about? Do you have any idea? Nah, jadi ekspresi-ekspresi seperti inilah yang biasanya kita gunakan ketika akan meminta pendapat dari orang lain dalam bahasa Inggris. Jadi apabila kalian ingin meminta pendapat teman kalian, ingin meminta pendapat keluarga kalian dengan menggunakan bahasa Inggris, ekspresi inilah yang bisa kalian gunakan. Kemudian, giving opinion. Before expressing an opinion or an idea that is on your mind, you must know how to start a sentence properly. Jadi sebelum kalian mengutarakan opini kalian, kalian harus bisa dan harus tahu bagaimana kalian memulai untuk
kalimat apa yang harus kita utarakan untuk memulai opini kita. Jadi kalimat-kalimat di bawah ini adalah kalimat-kalimat yang perlu kita ketahui agar kita mampu untuk mengutarakan opini kita. Jadi inilah awal-awalnya kalimatnya. Seperti misalnya ada I think, atau personally I think, kemudian in my opinion, or in my humble opinion, dan juga ada from my point of view, atau in my mind, atau as far as I'm concerned. Nah, jadi ekspresi inilah atau kalimat-kalimat inilah yang perlu kalian gunakan untuk memulai mengutarakan opini kalian. Misalnya, ketika kalian ingin mengomentari suatu makanan, kalian bisa menggunakan I think this food is too much sugar, terlalu manis dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian akan mengutarakan opini kalian, kalian bisa menggunakan kalimat ini sebagai permulaan dari pengutaraan opini kalian. Okay. And then this is an example of asking and giving opinion. There is a dialogue about asking and giving opinion by Nisa and Kevin. Jadi di sini ada dialog antara Nisa dan Kevin. Dan di dalam dialog ini terdapat kalimat-kalimat mengenai materi yang kita bahas tadi, yaitu tentang asking and giving opinion. Oke, saya akan bacakan kalimatnya, akan membacakan dialognya. Nisa, hi Kev, have you heard about the new bakery store? Halo Kev, apakah kamu sudah mendengar tentang toko roti yang baru? Kemudian Kevin menjawab, yes, I have. Ya, saya sudah mendengarnya. Kemudian Nisa, what do you think about it? Bagaimana menurutmu mengenai hal itu? Kemudian Kevin menjawab, personally, I think the flavor is a little bit too sweet. Menurut saya pribadi atau menurutku, rasanya agak terlalu manis. Kemudian Nisa menjawab, disagree with you. Aku tidak setuju denganmu. Kemudian dibalas lagi oleh Kevin, then what is your point of view? Lalu bagaimana menurut pendapatmu atau menurut pandanganmu? Kemudian dijawab oleh Nisa, in my opinion, the cake and bread is delicious. Menurut aku atau dari sudut pandangku, kue dan rotinya itu enak. Kevin, fair enough. As far as I'm concerned, they are still new, so they can still develop. Oh iya, cukup adil. Setahu saya, mereka memang masih baru, jadi mereka masih bisa berkembang. Yes, I totally agree with you. Ya, aku sangat setuju denganmu. Nah, dalam dialog ini terdapat ekspresi atau kalimat-kalimat meminta dan juga mengutarakan pendapat. Ayo, yang mana? Apakah kalian bisa menebaknya? Di sini sudah ada kalimat-kalimat atau ekspresi mengenai asking and giving opinion. Can you catch the dialogue? Which one is asking opinion and which one is giving opinion? Okay, I will help you to find the material about asking and giving opinion. Jadi, di sini ada kata what do you think about it? Ketika Nisa bertanya, what do you think about it? Kepada Kevin. Nah, kalimat what do you think about it ini merupakan ekspresi dari asking opinion atau meminta pendapat. What do you think about it? Bagaimana menurutmu mengenai hal itu? Nisa bertanya, meminta pendapat Kevin mengenai toko roti yang baru. Kemudian, Kevin menjawab, personally, I think the flavor is a little bit too sweet. Personally,
I think the flavor is little bit too sweet. Menurutku atau secara pribadi, rasanya agak terlalu manis. Nah, ungkapan Kevin ini merupakan kalimat atau ekspresi giving opinion, mengutarakan pendapat atau memberikan pendapat. Personally, I think the flavor is little bit too sweet. Jadi ada kata I think di sini sebagai permulaan dia mengutarakan pendapatnya. Kemudian dijawab lagi oleh Nisa, I'm disagree with you. Kemudian Kevin menjawab lagi, bertanya, then what is your point of view? Nah, kalimat what is your point of view di sini merupakan ekspresi dari asking opinion. Kevin bertanya kepada Nisa mengenai pendapat Nisa tentang toko roti yang baru. What is your point of view? Bagaimana menurut pandanganmu? Kalimat tersebut adalah asking opinion. Kemudian dijawab lagi oleh Nisa, in my opinion, the cake and bread is delicious. Dari sudut pandangku, kue dan rotinya itu enak. Dijawab oleh Nisa dengan permulaan in my opinion. Nah, jadi dalam dialog ini sudah kita ketahui bahwa terdapat ekspresi asking and giving opinion. Ada what do you think about it? Ada what is your point of view? Kemudian giving opinionnya ada I think the flavor is little bit too sweet. Ada I think, and then ada in my opinion. Jadi itulah pengaplikasian kalimat-kalimat asking and giving opinion dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak dari kita yang secara tidak sadar sebetulnya sering bertanya pendapat kepada orang tua kita, kepada ibu kita, ayah kita, adik kita, kakak, ataupun teman-teman kita. Namun, mungkin kita tidak menyadari hal tersebut. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk mengungkapkan pendapat itu ada beberapa kalimat yang bisa dijadikan awalannya seperti I think, in my opinion, kemudian ada personally I think, dan lain sebagainya. Kemudian untuk meminta pendapat orang lain, kita bisa bertanya dengan kalimat what do you think about it, atau what is your opinion? What is your point of view? Dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah kelas kita pada hari ini. And then, thank you for your attention. And for the assignment, you have to create a dialogue about asking and giving opinion. Jadi kalian perlu membuat sebuah dialog yang di dalamnya terdapat kalimat mengenai asking and giving opinion seperti tadi. As according to the example, seperti pada example tadi. Dan tugas tersebut silahkan nantinya disubmit ke Google Classroom. Nanti deadline-nya saya kasih di Google Classroom. So, thank you for your attention, for your great attention. I hope we are all well, students. And then stay healthy, stay safe. Good luck all of you. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.